Video kali ini saya akan membahas mengenai Santrio Piningit Sakti tanpa aji-aji. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sudah bergabung dengan channel Kreator Jawi. Semoga tambah sehat, banyak rezekinya. Amin. Santrio Piningit ini sakti tanpa aji-aji. Kalau menurut saya sakti tanpa aji-aji ini ya emang Santrio Piningit ini tidak mempelajari sebuah ilmu, akan tetapi dia memiliki kelebihan tiba-tiba langsung sakti, akan tetapi bukan langsung secara tiba-tiba dia bisa memiliki ilmu, tetapi semua itu butuh proses. Kalau menurut saya ini kan gini, Santrio Piningit ini pada awalnya Santrio Piningit ini ya orang biasa, tidak pernah belajar ilmu-ilmu kesaktian atau kanuragan. Kalau menurut saya emang tidak belajar pada awalnya, cuman pada suatu saat ya pasti ada sebuah proses, entah kejadian apa lah, disitulah dia bisa mendapatkan kesaktian tanpa harus belajar. Kalau kesaktian ini kan ada dua, sakti tanpa aji-aji dan menguasai seluruh ajaran ilmu. Kalau yang sakti tanpa aji-aji ini memang kesaktian yang bisa dibuktikan, tetapi semua itu kan tetap butuh proses. Kalau tanpa proses tiba-tiba orang langsung mendapatkan bisa begini, otomatis kalau tanpa proses itu di zaman saat ini saya rasa tidak mungkin. Jadi tetap manusia biasa tiba-tiba punya suatu permasalahan dan di situ harus permasalahannya itu memang harus diselesaikan. Nah, disitulah dia proses mendapatkan kesaktiannya itu. Tetap awalnya kalau menurut saya itu emang orang biasa, ya mungkin malah tidak suka dengan ilmu kesaktian atau apa, ya emang tidak suka. Tapi dari perjalanan permasalahannya itu baru dia memiliki kelebihannya itu. Kan beda orang meditasi atau spiritual dengan khusus mempelajari ilmu kan beda. Kalau mempelajari ilmu kan harus puasa. Kan puasanya macam-macam. Tapi kalau sakti tanpa aji-aji ya tiba-tiba memiliki ilmu tanpa harus puasa mempelajari ilmu kayak gitu. Kalau menurut saya ya emang tanpa mempelajari, tapi di situ tetap membutuhkan proses. Kalau orang langsung tiba-tiba punya ini tanpa proses, itu rata-rata akan sombong. Soalnya diri manusia ini kan dipenuhi dengan hawa nafsu. Dari proses kejadian, entah itu suatu permasalahan, disitulah orang akan mempelajari tentang kehidupan. Nah, jadi menurut saya awalnya Santrio Piningit ini ya emang manusia biasa dari permasalahan yang emang sudah ditetapkan oleh alam, permasalahan yang dibuat oleh alam, dan di situ Santrio Piningit baru ada ketemu seseorang yang membantunya. Kalau nggak ada yang membantu, sedangkan untuk proses mempelajari suatu ilmu tetap harus ada gurunya. Ada yang bilang gurunya alam. Kalau gurunya alam, tetap kalau orang awam yang awalnya nggak bisa apa-apa, ya tetap bingung.
Kalau orang muslim pasti tahu tentang Rasulullah. Rasulullah sendiri waktu menerima wahyunya itu, dia kan bingung. Baru disitulah istrinya mengajak ke seseorang, baru dijelaskan. Tuh. Apalagi di zaman sekarang. Zaman sekarang itu banyak yang nggak mempercayai tentang hal-hal yang gaib. Dia percaya, cuman nggak begitu memahami lebih detail. Soalnya gaib itu bukan hanya bisa melihat, tetapi di situ kan kehidupannya seperti manusia. Makanya tetap butuh proses, mana yang baik, mana yang tidak baik. Kalau tiba-tiba saya terpingin langsung bisa begini tanpa melalui proses, kalau menurut saya kan tidak mungkin. Suatu proses permasalahan ini kan satu menguji kesabarannya, bisa mengendalikan hawa nafsunya. Kalau tanpa proses itu rata-rata pasti akan angkuh atau sombong. Kebanyakan manusia zaman sekarang ya emang kayak gitu. Soalnya ya bukan menyalahkan manusia sih. Cuman manusia kan hawa untuk mengendalikan hawa nafsu tanpa suatu kejadian itu akan sulit. Dengan suatu kejadian, entah itu permasalahan, kejadian apa, di situ kan pasti orang akan belajar memahami kehidupan. Jadi menurut saya emang sakti tanpa aji-aji, emang tanpa harus mempelajari suatu ilmu khusus atau ilmu apa, ya emang langsung dia mendapatkan anugerahnya, tapi tetap harus melalui proses. Untuk zaman sekarang, kalau langsung Tuhan yang Maha Esa yang langsung membimbing, dari zaman dahulu sampai zaman sekarang itu rata-rata zaman Nabi saja itu pasti ada pelantarannya. Kalau zaman Nabi pelantarannya tetap malaikat. Tapi kalau zaman sekarang untuk bisa ketemu malaikat itu saya rasa agak lebih langka zaman sekarang itu. Zaman Nabi aja ya khusus Nabi, apalagi zaman sekarang. Kemajuan teknologi semakin melupakan tentang spiritual, entah itu spiritual ilmu, spiritual keagamaan, kan tetap harus membedakan spiritual ilmu, mana spiritual keagamaan. Terus lagi memahami menguasai seluruh ajaran ilmu. Ini menurut saya juga sebenarnya yang mempelajari ini bukan dari segi manusia di dunia nyata. Satu ilmu saja kalau untuk dunia nyata, manusia yang nyata, itu membutuhkan waktu yang lama. Apalagi ini kan disebutkan menguasai seluruh ajaran ilmu. Ini sebenarnya yang mempelajari itu sebenarnya kan jiwanya, jiwa Satro Piningit, Bu. Jiwanya itu kan hidupnya di alam gaib. Jadi yang mempelajari itu jiwanya. Kalau dunia nyatanya pasti akan kesulitan. Selain kesulitan, butuh waktu yang lama. Sedangkan kan pasti banyak yang tahu. Untuk menghidupkan jiwa tetap di dunia nyatanya itu tetap harus, kalau muslim itu tetap harus berzikir. Apakah berzikir itu cuman membaca ini? Kan tetap bagaimana harus mengosongkan pikiran. Itu salah satunya
dunia nyatanya itu tetap harus berzikir. Cuman yang bekerja nanti, yang belajar itu sebenarnya ya jiwanya. Cuman kalau jiwanya langsung bekerja di dunia nyatanya tidak mendukung, ya tidak akan jalan. Makanya untuk menghidupkan jiwa itu tetap harus berzikir kalau menurut orang muslim. Mungkin kalau agama lain kan bisa saja meditasi atau apa. Saya pernah diceritain jiwanya itu sebenarnya ya emang banyak sih, jiwa itu ada 9. Cuman di situ kan bentuknya beda-beda. Kalau untuk Santro Piningit ini jiwanya itu ada yang berupa seorang kayak tokoh agama, pakaiannya seperti tokoh agama. Terus salah lagi jiwanya berpakaian seperti kesatria. Mungkin kalau zaman dahulu ya panglima perang kayak gitu. Jadi yang emang belajar itu ya emang jiwanya, cuman di dunia nyatanya ini ya tetap harus mendukungnya. Nah, mendukung ya tetap harus meditasi. Meditasi itu kan banyak sih fungsinya selain mengosongkan pikiran. Kalau sedangkan mengosongkan pikiran itu kan ya nggak mudah mengendalikan pikiran. Paling nggak khusyuk lah. Ibarat orang zikir itu harus khusyuk. Kalau tidak ada yang membimbing dari segi manusia, maka Santro Piningit untuk awalnya tetap pasti akan bingung. Melihat ini artinya apa, kan pasti ada artinya tersendiri-sendiri. Jadi enggak, kalau pemahaman saya tentang petunjuk seperti kayak ramalan Jayabaya itu kan nggak langsung jelas petunjuknya, cuman gambaran begini ya. Jadi dari manusianya tetap harus mengartikannya, harus memahami ini artinya apa. Jadi nggak langsung ini harus, misalkan besok ada bencana begini kan enggak. Makanya kalau di ramalan Jayabaya ya kalau bahasanya kayak bahasa senepan, jadi enggak detail. Makanya saya sering bahas ya tetap ada yang dari segi manusianya yang membantu, kecuali kalau emang udah anugerahnya udah didapat baru berjalan sendiri, itu tetap bisa. Kalau dari awal pasti tetap ada yang membimbingnya dari manusia. Kalau hidup manusia itu berdampingan. Kalau orang belajar khusyuk di situ kan tergantung salah satu niat, bisa mengendalikan hawa nafsu apa tidak. Misalkan kayak pengen mempelajari suatu amalan, padahal suatu bacaan itu kan mengandung energi. Nah, dari situ kan tergantung nafsunya menggebu-gebu secara apa tidak. Kalau secara menggebu-gebu maka akan mudah dimasuki kekuatan-kekuatan yang sesuai dengan nafsunya itu. Makanya di situ kan kalau ada pembimbingnya itu kan ada yang seperti mengarahkan, salah satu mengarahkan, terus disaring mana ini benar-benar baik apa tidak. Kalau tidak baik ya disingkirkan. Itulah fungsinya kalau ada yang membimbing dari segi manusia. Ini awal sebelum Santro Piningit ini mendapatkan anugerahnya. Kan beda lagi kalau sudah mendapatkan anugerahnya. Berarti kan udah memahami. Kalau dari awal ya memang tidak memahami. Makanya kan
tetap harus ada pembimbingnya. Ilmu tanpa guru ya bisa kacau. Kalau guru langsung dunia kok dunia yang nggak kelihatan, ya orang akan bingung mengartikan, memahami, bisa-bisa malah takut. Apalagi apa itu misalkan orang baru belajar ya pasti kan bingung. Apalagi yang nggak mau belajar, lihat gini takut, dikira hantu. Sedangkan Sandra Piningit ini kan kayak bangsa jin itu kan tertentu. Jadi penguasa-penguasa Jawa, pokoknya kalangan mewah lah ini, pemimpin untuk bisa melihat jin dari pemimpin itu nggak mudah, nggak seperti kayak jin yang tiba-tiba muncul, itu nggak mudah. Makanya kayak apa itu Prabu Brawijaya sampai saat ini kan belum ketemu makamnya itu di mana. Itu soalnya kan nggak mudah nembus ilmunya Prabu Brawijaya itu. Hanya orang-orang tertentu yang bisa menembus ilmunya. Kalau orang cuman meditasi pengen ngobrol itu kan sebenarnya kan bukan ilmunya, tapi makhluk lain yang menyerupai ilmunya, mengaku-ngaku lah. Tapi kalau yang benar-benar itu ilmunya Prabu Brawijaya, ya tetap sulit orang menembusnya. Kalau mudah ya pasti dari dulu ketemu ilmunya itu apa aja, misalnya benar-benar moksanya itu di mana. Kalau emang moksa, kalau emang meninggal itu, kalau emang wafat itu makamnya di mana. Kalau emang mudah ya dari dulu mudah orang